Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bebas Semua Tutorial. Setelah kemarin kita melakukan unboxing dari lampu D2 lasernya, sekarang kita masuk ke proses perakitan serta pemasangannya ya teman-teman. Ini box ataupun kemasan dari lampunya. Kemudian untuk lampunya sendiri di sini mereknya iBrick teman-teman, atau produk dari iBrick. Nah, produk yang saya beli ataupun lampu yang saya beli ini tidak menggunakan kipas ya. Jadi tidak ada kipas di dalamnya teman-teman. Kalau kalian mau beli yang ada kipas juga ada, cuman harganya beda kisaran 20 sampai 30-an. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan bahan-bahan. Yang pertama itu adalah relay. Di sini saya beli relay 2 yang dimana satunya itu untuk mode dekat, satu lagi untuk mode jauh. Kemudian ini saklar ya, on off. Tujuannya untuk bisa mematikan lampu D2 laser. Jadi kalau siang kita matikan, kalau malam bisa kita hidupkan. Intinya dibutuhkan sesuai keinginan aja ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada saklar mini ya, switch mini maksud saya. Ini dimana tujuannya untuk lampu jauh ataupun lampu tembak ataupun lampu dim ya. Mungkin tren sekarang bilang supaya bisa piu-piu ya teman-teman. Nah, ini kalau diklik jadi piu-piu seperti itu. Dan ini adalah bracketnya teman-teman. Jadi untuk bracketnya ini saya buat sendiri dari plat ya. Ini di online-nya juga ada ya teman-teman, yang dimana nanti bracket ini akan saya coba pasang di bagian sini teman-teman ya. Jadi nanti lampu D2 lasernya saya pasang di bagian bawah sini untuk motor Beat FI yang dimana ini starter kasar. Nah, jadi nanti posisi lampu di sebelah sini ya teman-teman. Nah, pasti kalian bertanya, ini mentok nggak bang lampunya ke spakbor? Ya, jawabannya tidak, karena spakbornya sudah diganjel. Kalau seandainya spakbor belum diganjel, ya sudah pasti mentok ya teman-teman. Tapi untuk bracket ini optional ya, itu terserah dari kalian mau seperti apa bentuknya, itu disesuaikan aja. Nah, ada yang kurangnya teman-teman, kita di sini butuh tambahan baut. Sebentar, ini bautnya di mana ya? Saya lupa. Oh, di kemasan ini kalau nggak salah. Nah, saya tuang dulu ya. Jadi ada baut tambahan ya. Ini bautnya ya. Jadi sepanjang ini, susah sekali diambil. Nah, ini kita butuh tambahan 2 baut ya. Yang dimana baut ini nanti akan kita pasang di bagian sini. Jadi untuk baut bawaannya itu kita lepas, kita ganti dengan baut yang lebih panjang. Karena kalau masih baut bawaannya itu nggak bakal pas teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba spilkan bagian relay teman-teman. Untuk relaynya ini 4 kaki 80 ampere, dan untuk nomornya di sini ya, perhatikan ada 30, 85, 86 dan 87. Untuk nomor 30 yang warna kuning ini kalian bisa sambungkan ke aki bagian plusnya ya. Ingat, aki bagian plus. Kemudian untuk yang 85 ini yang hitam, kalian sambungkan ke bagian masa dari akinya. Atau kalian bisa sambungkan juga di bagian bodi besi ya, di ground, intinya di bagian masa ya, kalian tinggal sambungkan aja. Dan untuk 86 kalian ini bisa ambil arusnya dari arus kunci kontak, kabel warna hitam ataupun switch rem yang warna hitam juga teman-teman. Selanjutnya 87 ini kita sambungkan ke lampunya ya. Jadi untuk lampu D2 lasernya, mau di mode dekatnya ataupun mode jauhnya itu bebas ya, masing-masing satu relay satu lampu teman-teman. Makanya di sini saya butuh 2 relay untuk satu mode dekat dan satu lagi mode jauh teman-teman. Nah, nanti untuk kabel ini saya sambungkan ya, yang 30-30 ini yang kuning-kuning saya sambungkan, yang masa juga saya sambungkan lagi. Jadi saya buat satu kabel teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan bongkar terlebih dahulu bagian bodinya. Jadi kalian tonton aja videonya sampai habis teman-teman. Oke teman-teman, untuk proses pemasangannya sudah selesai ya, cuman belum dipasang bagian tamengnya aja. Ini akan saya coba spilkan untuk bagian relaynya ya teman-teman. Memang untuk perkabelannya sangat rumit ya. Di sini ada 4 relay, itu baik dari lampu daymaker, klakson, kemudian ada kabel dari alarm juga, kemudian ditambah lagi nih 2 relay dari D2 laser ya teman-teman. Tapi tadi sudah saya jelaskan untuk bagian kaki-kaki relaynya dipasang kemana. Nah, untuk relay bagian lampu dekat, nah ini relaynya sebelah sini ya. Ini untuk lampu dekat, kemudian yang untuk lampu jauh relaynya di sebelahnya juga teman-teman. Nah, untuk yang relay lampu dekat itu 86-nya, kaki 86 itu saya ngambil di arus ataupun jalur kunci kontak ya. Jadi kabel kunci kontak yang warna hitam teman-teman. Kemudian 87-nya itu tinggal sambungin ke saklar dulu, selanjutnya baru ke lampu ya, baik lampu dekat ataupun lampu jauh itu terserah ya. Karena ini lampu dekat berarti disambunginnya ke saklar dulu, kemudian langsung ke lampu dekat dari D2 lasernya teman-teman.
Nah, kemudian untuk lampu jauhnya yang dimana bisa piu-piu itu 86-nya itu saya ngambil dari switch rem. Tapi kalau untuk 87 langsung aja ke lampu ya. Kemudian ini saluran ke atas adalah nomor 86 dari relay. Jadi disambungin dari switch rem kabel warna hitam seperti ini teman-teman jalurnya ya. Ini 86 dari kaki relay lampu jauh ya. Seperti ini masuk ke sini ke switch, kemudian lanjutin lagi kita sambung ke bagian switch rem belakang dengan kabel warna hitam. Jadi lampu jauh itu 86-nya dari switch rem, kemudian lampu dekat 86-nya itu dari kabel kunci kontak warna hitam juga. Nah, 87 kalian tinggal sambungkan aja ke lampu dengan syarat kalau seandainya pakai saklar berarti sambungin dulu ke saklarnya baru lanjutin ke lampu supaya bisa dimatikan atau dihidupkan ya teman-teman. Ini ada dua saklar ya, yang sebelah kanan ini saklar defil dari lampu daymaker 4 lensa. Kemudian sebelah kirinya ini untuk lampu D2 lasernya teman-teman. Dan info pentingnya untuk perkabelan usahakan kalian beli kabel bintik ya, walaupun mahal itu recommended ya supaya aman aja. Nah, ini bagian saklar ada di dalam sebelah situ. Kemudian kita sambungin nanti ke lampunya ya teman-teman untuk lampu dekatnya. Ini lampunya masih seperti ini posisinya. Kita akan coba tes terlebih dahulu teman-teman. Kita kontak ya. Jadi nanti kita sambil tes untuk posisi lampunya hidup atau tidak gitu. Kita kunci kontak, ini posisi sudah on, kemudian kita tekan tombol untuk saklar D2 nya. Nah, ini sudah nyala ya, ini lampu dekat ya. Kalau di kabelnya itu warna merah ya untuk lampu dekatnya, ini tadi sudah saya tes gitu. Kemudian ini untuk lampu piu-piu nya kita tekan ya. Nah, ini lampu tembaknya berfungsi ya teman-teman. Untuk lampu piu-piu ataupun lampu tembaknya itu saya sambungkan ke kabel warna putih dari lampu D2 lasernya. Oke, saya rasa cukup. Saya matikan terlebih dahulu ya untuk lampu D2 lasernya. Nah, ini masih acak-acakan ya. Sementara ini mau saya rapikan terlebih dahulu. Kemudian nanti saya pasang bodi depan ataupun tamengnya serta lampu D2 lasernya di bawah ataupun di atas spakbornya supaya kalian bisa lihat hasil dari pemasangan lampu D2 lasernya. Oke teman-teman, dan ini hasilnya setelah dipasang ya. Ini kalau dilihat dari depan, di sini saya menggunakan spakbor depan Vario 150 ya, dengan syarat diganjel baik pakai roller ataupun baut ya, supaya ini lampu tidak mentok teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada ring. Jadi di bagian bautnya saya kasih ring 2, di bagian lampunya juga di sini juga saya kasih ring 2 teman-teman. Jadi masing-masing itu 2 ya, baik di baut serta di lampunya. Oke, kita spill lagi, kita hidupkan. Nah, ini untuk lampu defil daymakernya nyala ya. Nah, ini untuk defilnya warna merah, saklarnya itu tadi sudah saya buatkan di sebelah kanan. Kalau mau dimatikan tinggal tekan aja mati, kemudian kita tes bagian lampu D2 lasernya. Nah, kita hidupkan ya. Ini keadaan siang ya teman-teman. Kita tes bagian piu-piunya. Oke, berfungsi ya. Kita lihat lumayan ya teman-teman. Jadi kita bisa mengikuti tren ala piu-piu. Nah, untuk bagian switch mikronya ini saya lem besi ya, lem Dexton yang hitam putih itu dengan syarat kalian tunggu 1 kali 24 jam. Kalau belum 1 kali 24 jam nggak bakal kering teman-teman. Sebentar saya hidupkan terlebih dahulu lampu daymakernya. Ini tampilan dari depan ketika lampu daymakernya kita hidupkan ya, bagian defilnya, kemudian juga lampu D2 lasernya teman-teman. Untuk lampu daymaker juga ini mereknya iBrick ya, jadi dua-duanya D2 laser, kemudian daymaker juga merek iBrick semua teman. Untuk tombol saklar sebenarnya bebas ya, tidak harus mengikuti yang ada di video ini, terserah dari kalian, yang penting ada on off-nya, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian saya akan coba tes lagi lampunya dalam keadaan mati. Piu, 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 paku. Wih, ini lumayan teman-teman, di siang hari aja sudah terang ya. Selanjutnya saya akan coba tes keadaan di malam hari ya teman-teman. Oke, kita lanjut tes di keadaan malam hari ya teman-teman. Ini tampilannya kalau di malam hari dari luar seperti ini. Sebentar saya nyalakan terlebih dahulu flashnya. Ini posisi lampu masih dalam keadaan mati. Kita langsung coba spill aja. Untuk sebelah kanan ini saklar lampu defilnya, kemudian sebelah kiri lampu D2 laser ya teman-teman. Kita kontak, kita hidupkan terlebih dahulu. Oke, sudah on, kita nyalakan lampu defilnya. Ini warnanya merah. Nah, buat kalian juga banyak yang nanya kemarinnya, Bang, merahnya itu silau apa tidak gitu. Menurut saya ini tidak terlalu silau sekali ya kalau dari jarak jauh. Kemudian kalau dekat juga ya masih dibilang wajar, seperti halnya kayak lampu rem belakang aja. Kayak untuk lampu D2 lasernya ini sudah saya hidupkan teman-teman.
Kemudian saya akan coba spill untuk lampu jauhnya ya. Kita pencet aja ini switch mikronya. Nah, ini kalau pakai lampu jauh ataupun dimnya seperti ini ya teman-teman. Saya akan coba jalan ke depan ya. Sebentar untuk melihat lampunya dari jauh. Wah, kalau jauh ini nggak kelihatan ya. Seperti ini untuk lampu The Fill serta lampu D2 laser dari iBreak-nya teman-teman. Kalau dari samping tampilannya seperti ini ya teman-teman. Sebentar saya matikan terlebih dahulu lampu D2 lasernya. Nah, ini untuk lampu The Fill-nya saja ya. Kemudian saya akan coba tes nyalakan secara bersamaan ya. Ini untuk lampu D-makernya kita hidupkan terlebih dahulu. Ini untuk lampu dekat. Kemudian untuk putih ini lampu jauh teman-teman. Kalau sudah seperti ini kita tambah dengan lampu D2 laser ya, lumayan terang juga ya teman-teman. Jadi di sini saya punya banyak opsi ya. Saya menggunakan D-maker aja juga bisa, atau dua-duanya saya nyalakan juga bisa, atau seumpama pengen D2 lasernya aja juga itu bisa ya teman-teman. Dan sementara sampai di sini aja dulu. Jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bebas Semua Tutorial. Terima kasih.